Adanya satu daratan, dua daratan berbentuk karena adanya pelapisan mineral dan batu dari alam inti bumi akibat letusan gunung. Contohnya gunung api, alir lava. Ada di gambar di titik 12.7. Dua, atmosfer bumi tidak terdampak kecuali pada saat awal dan badai muncul. Badai guntur yang besar dapat terjadi selama beberapa jam. Badai ini dapat menyapu dan daerah yang luas, membawa angin kecenderung dan hujan. Tiga, pengamatan cuaca. Pengamatan cuaca adalah keadaan atmosfer tidaklah sesuai sama keadaan atmosfer pada satu tempat dan waktu tertentu disebut cuaca. Dan ada nomor 4, awan. Pada awan umumnya, awan berbentuk apabila udara mengalami perbandingan di bawah temperatur titik embunnya. Akan tetapi, ada mungkin pernah melihat bahwa awan terbentuk pada siang hari yang panas ketika udara tidak tempat mendukung. 5, angin. Angin adalah gerakan udara secara horizontal atau gerakan udara sejajar permukaan bumi. Nah, ini contohnya ada di halaman 12.16. Ada juga di halaman 12.18. Angin puting beliung, angin darat, lautan lebih panas, daratan lebih dingin, dan ada juga 6, pola angin, cuaca, dan iklim global. Kita mengetahui bahwa daerah ekonomi lebih panas daripada daerah kutub. Nah, seperti gambar 12.20 boleh dilihat. Dan C, laut air. Ada beberapa jenis. 1, air tawar, dan 2, topografi dasar lautan, dan 3, gerakan air laut. Ada beberapa, bisa dilihat gambar di 12.23. D, peristiwa alam. Ada beberapa juga. 1, vulkanisme dan gunung api. Vulkanisme adalah gerakan batuan cair yang berpanas di bawah dan di atas permukaan bumi. Aliran magma yang memendingkan dengan mengatasi sebuah capaian permukaan bumi disebut intrusi. Dan 2, gempa. Ada gempa globalisasi. Yang lain adalah gempa, yaitu gerakan gerak bumi secara tiba-tiba. E, jenis sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahwa dari bumi yang berguna bagi manusia, seperti tanah, air, dan mineral. 4, manfaat dan pelestarian sumber daya alam, seperti 1, tanah, 2, air, 3, mineral, 4, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di KB2, di sini ada tata surya. Apa sih tata surya? Jadi tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Apa saja sih anggota tata surya? Lanjut di bagian anggota-anggotanya. Yang pertama di sini ada planet Merkurius. Jadi planet Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan tidak memiliki satelit.
Planet ini mengelilingi matahari dengan periode revolusi 88 hari dan berputar pada sumbunya dengan periode rotasi 59 hari. Jadi planet Merkuri ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Ini planet Merkuri. Lanjut, planet Venus merupakan planet terestrial tanpa satelit yang tampak pada waktu senja atau fajar. Sehingga planet ini sering disebut bintang pagi atau bintang sore. Kemudian periode revolusi Venus ini ada 225 hari dan periode rotasinya 243 hari. Yang ketiga ada Bumi. Di sini Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya, dan Bumi ini merupakan tempat tinggal kita, hidup, menghirup udaranya, minum airnya, mengelola tanahnya, dan memanfaatkan kekayaan alamnya. Yang keempat ada planet Mars. Planet ini sering disebut planet merah karena tampak planet ini kemerah-merahan jika dilihat dari bumi. Mars ini mengelilingi matahari dengan periode revolusi 687 hari dan planet ini berputar pada sumbunya dengan periode 24 jam 37,4 menit. Dan planet ini memiliki 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Yang kelima ada planet Jupiter. Planet ini merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan massa kira-kira 318 kali massa bumi dan kerataan kira-kira 1.330 kg meter kubik. Ini merupakan contoh planet-planet tadi. Yang pertama di sini ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Yang kelima yang paling besar. Kemudian yang keenam ada Saturnus. Saturnus ini memiliki massa 95 kali massa bumi, tetapi kerapatannya kira-kira hanya 700 kg atau meter kubik. Yang ketujuh ada Uranus. Uranus ini merupakan planet ke-7 yang mana ditemukan oleh William Herschel pada 13 Maret 1781. Kerapatan planet ini rata-ratanya kira-kira 1.300 kg atau meter kubik. Dan Uranus ini mengelilingi matahari dengan periode revolusi 84 tahun dan periode rotasi 10 sampai 25 jam. Lanjut yang ke-8 ada planet Neptunus. Jadi planet ini ditemukan berdasarkan perhitungan matematis yang dilakukan oleh Leverrier, Prancis, dan Adams dari Inggris. Massa Neptunus kira-kira 17,2 kali massa bumi. Jadi kerapatan ratanya kira-kira 1.500 kg atau meter kubik. Yang terakhir ada Pluto. Jadi Pluto ini ditemukan oleh Clyde Tombaugh pada tahun 1930. Nah, planet ini kira-kira hanya 0,002 kali dari massa bumi. Jadi permukaan yang ada di Pluto tertutup oleh metana beku yang diselubungi atmosfer tipis dari garis metana dengan temperatur yang kira-kira minus 270 derajat Celcius. Tapi di dalam pertemuan International Astronomical Union tahun 2006, Pluto ini tidak dimasukkan dalam kategori planet dengan alasan lintasan Pluto ini berpotongan dengan lintasan Neptunus. Jadi Pluto ini disebut sebagai planet minor atau cuman planet katai.
Jadi ini gambaran dari tata surya, ya. Yang pertama di sini ada matahari, Merkurius, selanjutnya dan sampai yang terakhir. Di sini cuman di tata surya karena Plutonya tidak masuk, jadi di sini cuman sampai Neptunus. Lanjut, yang kedua ada asteroid, komet, dan meteoroid. Apa asteroid? Jadi asteroid ini merupakan benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Kemudian komet itu benda langit yang berekor yang terbentuk dari kumpulan debu, gas, dan es. Yang terakhir ada meteoroid, merupakan partikel-partikel kecil di antara planet-planet. Jadi di sini ada gambarnya. Yang di sini ada komet karena dia berekor. Di sini ada meteoroid ya, kecil. Kemudian di sini asteroid. Ini contohnya. Jadi matahari ini merupakan tata surya yang paling besar. Jadi di sini permukaan matahari itu tampak cemerlang dari bumi karena itu adalah fotosfer. Cemerlangnya itu disebut sebagai granul. Nah, jadi tebal dari lapisan matahari ini kira-kira 260 km dengan temperatur fotosfer bervariasi dari sekitar 4.500 pada permukaan luar dan kira-kira 6.800 luar dari atmosfer matahari ini disebut dengan korona. Jadi secara jelas pada waktu gerhana matahari total, lapisan ini membentang sebagai jutaan kilometer dan temperaturnya bisa sampai 200.000. Karena matahari ini merupakan bagian yang terdiri dari teras. Jadi ada zona radiatif dan zona konvektif. Di sini ada contoh dari lapisan matahari. Tadi contoh dari struktur lapisan matahari. Kemudian lanjut sekarang gerhana. Apa sih gerhana? Jadi gerhana itu merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan ketika matahari, bulan, bumi terletak dalam satu garis yang lurus. Jadi kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Gerhana matahari juga terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Kemudian kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Seperti pada gambar. Ini adalah proses terjadinya gerhana, di mana titiknya sama. Rotasi dan revolusi. Rotasi bumi. Jadi rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada porosnya yang berlangsung selama 24 jam. Gerakannya ini menyebabkan terjadinya siang dan malam. Kemudian revolusi bumi merupakan gerakan bumi mengelilingi matahari dalam lintasan tertentu. Proses ini memakan waktu sekitar 365 hari atau 1 tahun. Jadi merupakan perputaran pada bumi dan matahari. Kemudian dampak dari rotasi bumi ini yang pertama bisa terjadinya pergantian siang dan malam. Yang kedua terjadinya perbedaan waktu. Ketiga terjadinya gerak semu harian matahari. Yang keempat terjadinya perubahan arah angin. Dan yang terakhir terjadinya pasang surut air laut. Untuk revolusi bumi, dampaknya yang pertama itu terjadinya perbedaan panjangnya siang dan malam di suatu tempat. Yang kedua terjadinya perubahan musim.
Jadi untuk rotasi dan revolusi bumi itu dilakukan berbagai macam gerakan. Ada rotasi, revolusi, precesi, dan rotasi. Akibat dari rotasi bumi ini antara lain adalah gerak semu harian benda-benda. Benda-benda langit, bumi yang tepat pada kutubnya. Kemudian pergantian siang dan malam serta pembagian daerah waktu. Dan di sini yang kita kenal 3 daerah waktu di Indonesia adalah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Selama gerak revolusi, kedudukan sumbu bumi selalu membentuk sudut 23,5 derajat terhadap garis vertikal yang tegak lurus di bidang ekliptika. Akibatnya, terjadi pembagian musim pada daerah-daerah tertentu. Gerak revolusi bumi ini juga mengakibatkan gerak semu tahunan matahari selama 1 tahun matahari, seolah-olah bergeser dari ekuator ke garis lintang 23 derajat sampai 5 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, gerak presisi bumi mengakibatkan bintang Polaris bukan merupakan bintang utara lagi. Jadi kira-kira 12.000 tahun yang akan datang, bintang Vega di rasi Lira akan menjadi bintang utara. Yang mana gerak presisi bumi ini mengakibatkan bintang-bintang utara, tetapi gerak presisi bumi juga mengakibatkan bintang-bintang yang tampak pada berbagai musim akan berubah. Jadi mungkin sekian presentasi dari kami. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.